Tiga penghuni rumah, nenek, anak, dan cucu menjadi korban gigitan anjing peliharaan sendiri di Kampung Mojosari, Kelurahan Sragen Kulon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Anjing mendadak agresif dan menyerang, diduga karena sedang birahi. Akibat serangan ini, korban nenek, anak, dan cucu terluka di bagian tangan dan lengan. Petugas PMI Public Safety Center 119 pemadam kebakaran dan relawan SAR kemudian mengevakuasi hewan tersebut. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena dua petugas ikut menjadi korban gigitan. Setelah hampir 30 menit, anjing akhirnya diamankan kemudian dibawa ke karantina di markas pemadam kebakaran. Jarak berapa lama? Udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Tapi itu sempat gigit berapa kali, Bu? Sering, Mas, tapi ya nggak apa-apa, cuman Ini sampai parah ya? Iya, ini yang digigit siapa aja, Bu? 3 orang kok, Mas. Oh, yang digigit siapa aja, Bu? Saya, anak saya, cucu saya. Pasca insiden itu, 3 warga dan 2 petugas telah dibawa ke RSUD Dr. Suhadi, Prijonegoro, Sragen untuk mendapatkan penanganan medis dan suntikan anti rabies. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Pirosanyus melaporkan. Penyelidikan kasus kekerasan terhadap anak di rumah penitipan anak Little Aresa terus berlanjut. Polisi menunjukkan sejumlah barang bukti seperti kain bedong, spray, selendang, termasuk matras anak yang digunakan dalam tindakan kekerasan. Selain itu, polisi juga menetapkan 13 orang sebagai tersangka yang memiliki peran berbeda. 2 diantaranya merupakan ketua yayasan dan kepala sekolah, sementara 11 lainnya merupakan pengasuh. Para tersangka juga dijerat dengan dugaan kejahatan korporasi. Pasal yang disangkakan akan kita kenakan pasal korporasi yang pertama pasal 76A junto pasal 77 atau pasal 76B junto pasal 77B atau pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 20 pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang dugaan tindak pidana memperlakukan anak secara diskriminatif atau menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran atau kekerasan terhadap anak. Sejumlah orang tua korban yang turut hadir dalam konferensi pers meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Ini kami dari semua wali murid sepakat untuk mengawal ini. Tolong berikan sanksi yang seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tolong Pak, dari kami seperti itu Pak. Jadi sekali lagi negara tidak boleh kalah oleh penjahat. Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman terhadap 17 orang lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Salah satu tempat penitipan anak daycare sekaligus PAUD yang terkena sidak Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Yogyakarta berada di kawasan Peronggahan, Kelurahan Trihanggo, Gamping, Yogyakarta. Saat sidak, petugas langsung menuju ruang pengasuh bayi dan mengecek langsung penanganan dan pola pengasuhan serta perawatan anak oleh pihak daycare. Dalam sidak, petugas juga memberikan edukasi kepada para pengasuh agar tetap menjaga kepercayaan kepada wali murid atau orang tua sang anak. Sidak ini sengaja dilakukan agar peristiwa kekerasan anak yang terjadi di daycare Little Aresa, Yogyakarta tidak terulang. Selain di ruang bayi, petugas juga mengecek surat izin operasional di penitipan anak tersebut. Meski sudah mengantongi izin, namun ada beberapa penitipan yang ada di Kabupaten Sleman belum mengantongi izin. Bila diketahui penitipan anak masih belum memiliki surat izin, maka petugas tak segan-segan akan menindak tegas, bahkan akan dilakukan penutupan. Kegiatannya, kemudian apakah ada kendala-kendala dan sebagainya,
Nah, inilah yang akan kita pastikan. Tidak menemukan izin atau tidak berizin, tindakannya seperti apa, Pak? Oh ya, kita juga ada ketegasan. Kalau toh itu kok belum berizin, ya paling tidak kita peringatkan. Kok belum izin. Kemudian harus segera mengajukan, segera. Nggak boleh tidak. Untuk pertama kali lepasin anak ke orang yang belum kita kenal lah sebetulnya. Tapi setelah dilihat-lihat, ya lama-lama ternyata anaknya seneng, ya percayakan tuh dijaga. Orang tua tuh menjaga anaknya tuh semaksimal mungkin, tapi ternyata di tangan orang lain tuh diperlakukan itu sakit gitu. Nggak ngalamin, tapi baca berita kemarin tuh. Sebelumnya, sebuah tempat penitipan anak daycare di Umbul Harjo, Kota Yogyakarta viral di media sosial. Peristiwa itu mencuat setelah diduga adanya tindak kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap anak-anak yang dititipkan di lokasi tersebut. Nyalakan! Dari teman-teman aja. Dari security, Pak. Pak, dari mana cepat, Pak? Tolong nyalakan, Pak. Belasan orang yang mengaku korban penipuan menangkap seorang pria yang diduga sebagai pemilik agen perjalanan haji dan umroh di salah satu mal di Kota Semarang. Peristiwa terjadi setelah para korban kesulitan berkomunikasi dengan pihak agen untuk menagih janji keberangkatan umroh pada bulan Desember tahun lalu. Sejumlah korban mengaku telah membayar biaya umroh puluhan juta rupiah. Bahkan ada korban yang menyetor hingga 275 juta rupiah. Sementara pemilik agen berdalih ada kendala hingga menunda keberangkatan. Harusnya tanggal 5 Januari, saya sudah melakukan pelunasan di bulan Desember. Kemudian pas H-2-nya, ujuk-ujuk uangnya minta di schedule. Nah, saya nggak mau ada indikasi bahwa orang ini menipu. Dijanjikan berangkat tanggal 5 Desember. Mundur tanggal 30. Terus mundur lagi tanggal 5 Januari. Nah, saya berdua dengan adik saya 46 juta, tapi baru dikembalikan 25 juta. Polisi mengamankan pria yang diduga pemilik agen perjalanan ke Polrestabes Semarang untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dugaan penipuan umroh. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Langkahnya tak lagi mudah, tubuhnya renta dimakan usia, dan matanya tak lagi dapat melihat dunia. Namun di balik keterbatasannya, ada cahaya iman yang menuntunnya hingga ke tanah suci. Dengan bantuan anaknya, ia menapaki setiap jengkal perjalanan, bukan dengan penglihatan, melainkan dengan keyakinan. Mbah Sarjo, 71 tahun, menapakkan kakinya dengan satu niat sederhana, yakni menyempurnakan rukun Islam sebagai bekal menghadap Allah kelak. Nah, saya ini orang Islam toh, kan harus rukun Islam yang kelima harus kalau mampu harus dilaksanakan. Mata saya diperkirakan oleh dokter mata sudah nggak bisa sembuh. Jadi saya ingin ibadahkan yang untuk sangu saya besok. Demi memenuhi panggilan ke Baitullah, Mbah Sarjo menjual kebun yang selama ini menjadi salah satu sandaran hidupnya. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi ia mendaftar haji berikut anak dan istrinya. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam keterbatasan selalu ada kekuatan. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari melaporkan.